فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Warahmatullahi wabarakatuh. Jelas yang tidak bertanggung jawab itu memang jahat sekali, dan pezina yang sudah kawin layak untuk dirajam, wajib. Kalau tidak dikerjakan di dunia, maka boleh jadi di akhirat pemerintah akan bertanggung jawab memang. Atau orang yang tidak bertaubat boleh jadi akan mengalami itu hukuman di akhirat, kecuali jika bertaubat taubatan nasuha. Dan memang kenyataannya menurut para fuqaha, anak yang tidak diketahui orang tuanya, tidak, yaitu mungkin diketahui dari sisi perzinaan, tapi perzinaan itu tidak dinisbatkan, yaitu anak hasil perzinaan tidak dinisbatkan kepada ayah biologinya. Karena dalam hadis muttafaqun alaih dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW mengatakan, al-walad lil firash walil ahiril hajar. Anak dinisbatkan kepada firash, firash yaitu si ibunya. Maka dia yaitu dibinkan ke ibunya. Seperti Nabi Isa, jelas Nabi Isa bukan anak zina, tapi karena ayahnya tidak diketahui, dan memang kenyataannya untuk beliau tidak ada ayahnya ya, maka binnya adalah bin Maryam. Tayyib. Kemudian yang ini Nabi mengatakan anak dinisbatkan kepada firash yaitu ibunya. Walil ahiril hajar, sementara pezina hanya layak mendapatkan batu. Itu tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Nabi agar bayi itu, bayi namanya Abdullah itu namanya Abd, kalau tidak salah ya, itu diambil oleh dia karena bayi ini adalah hasil perzinaan antara saudara dia yaitu Utbah bin Abi Waqqas dengan hamba sahaya dari keluarga Zam'ah. Tapi Nabi tidak menerima itu. Anak hasil perzinaan tidak disandarkan kepada orang tua biologinya. Maka Abd di sini tidak dinisbatkan pada Utbah, bukan Abd bin Utbah bin Abi Waqqas, tapi dinisbatkan kepada Zam'ah karena wanita itu, hamba sahaya itu adalah milik keluarga Zam'ah. Intinya anak tersebut dibinkan kepada ibunya, atau kalau dibuat samar-samar insya Allah tidak masalah menurut sebagian fuqaha, yaitu bin Abdullah. Kasihan biar anak tidak kacau, tidak dipermalukan sepanjang umur. Padahal yang dosa bukan dia, yang dosa adalah orang yang berzinanya. Baik. Kalau memang tidak bertanggung jawab orang tuanya itu, sementara anak tidak bersalah, dia wajib ditolong. Dia berhak untuk ditolong, pemerintah wajib untuk membantu. Atau kalau pemerintah tidak tahu karena entah ini dan itu, ya sudah ada masyarakat yang membantu, maka ini dia dapat pahala besar, menjaga kehidupan nyawa yang tidak bersalah. Maka layak untuk dibantu dan dipermudah. Kalau mampu untuk tidak minta-minta kepada tetangga, maka bantu. Maka apa? Maka jangan minta-minta ke tetangga itu. Dia sudah membantu untuk menjaga nyawa anak itu. Jangan membayangkan, oh saya yang berjasa karena saya memberikan anak itu kepada dia. Dialah yang berjasa memelihara anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Walaupun dari satu sisi mereka juga memerlukan, tapi hendaknya kita melihat tetangga itu berjasa, bukan karena tetangga itu hutang budi pada kita. Tetangga itu berjasa menjaga anak dari keluarga kita. Kalau mampu untuk membantu mereka, bantu mereka, bukan malah meminta duit. Tapi kalau kita memang sangat memerlukan dana untuk pengaturan pendaftaran atau apa, dan tetangganya ridho, maka tidak mengapa. Kalau tidak, maka hendaknya tetangganya tidak boleh dipaksa, dan tetangganya harus dibagi tahu ini bagaimana peristiwa anak ini. Karena boleh jadi suatu saat nanti setelah besar akan timbul berbagai masalah. Dan hendaknya tetangga itu ketika mengadopsinya langsung menyusui anak itu agar tidak susah nanti masalah hubungan mahram dan sebagainya dengan beberapa pihak. Jadi segera disusui biar jadi anak susu, biar jadi mahram bagi tetangga tersebut dan seterusnya. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin.